Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Silakan duduk. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu. Ya lah Bu, gimana kok nggak ada jawab nih? Saya baik Bu, saya Oh, baik baik. sekali. Oke. Kan kita ini pertama kalinya perdana gitu ya ketemu setelah pandemi kemarin kan, kita kebanyakan di Zoom kayak gitu-gitu. Sekarang udah bisa tatap muka. Nah, saya mau tanya nih, kemarin waktu pandemi saat itu kalian kebanyakan kegiatan ngapain sih gitu? Kebanyakan dari kalian Kalau ngapain? saya tidur Bu, sama nonton drakor Bu. Saya baca buku Bu. Terus Saya kuliah Bu, saya suka kuliah. senang ikut kakak kuliah gitu ya. Ya, Sebelumnya terima kasih ya dari saya untuk kalian gitu udah menyempatkan waktunya hadir dalam bimbingan kelompok saya pada hari ini, yang mana terlaksana pada tanggal 6 Desember 2020 tepatnya di jam 11, yang insya Allah akan kita laksanakan selama 45 menit ke depan gitu. Nah jadinya sebelum kita masuk ke tahap kegiatan, untuk masuk ke tahap selanjutnya gitu ya, ada baiknya kita berdoa dulu gitu sebelum memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mungkin siapa yang mau memimpin? Ada yang mau memimpin? Ya silakan Sinta. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa seperti ini. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih Sinta atas ketersediaannya untuk memimpin untuk membaca doa gitu ya. Baik, nah karena kita baru pertama kali nih bertemu setelah pandemi gitu, ada baiknya kita berkenalan dulu gitu ya. Nanti akan dimulai dari saya dulu. Untuk kalian nanti silahkan perkenalkan nama, kelas, dan hobi kalian apa gitu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Febri Putardianti, bisa dipanggil Bu Febri gitu. Saya guru BK di sini atau biasa disebut sama konselor gitu ya di sekolah ini. Hobi saya biasanya membaca, menulis, sama menyanyi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari kalian ada yang mau mulai duluan? Silahkan. Ya silahkan. Perkenalkan, nama saya Merina Debrina dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya menyanyi Bu. Oke, terima kasih Meli. Mungkin selanjutnya? Saya Bu. Heeh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fiana Rosa Fitri. Saya dari kelas 12 IPS 4. Hobi saya membaca buku Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa? Labo mungkin Bu. Oke, Labo silakan. iya. Perkenalkan, nama saya Labo, saya dari kelas 12 bahasa 1. Hobi saya adalah mencari hantu. Oke, baik, terima kasih kepada Labo yang sudah memperkenalkan diri dan beserta hobinya gitu ya. Mungkin selanjutnya siapa yang mau? Saya Bu. Oke, silakan dari Lina. Perkenalkan, nama saya Trimaliana. Saya dari kelas 12 IPS 1. Hobi saya berlari Bu. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Rima gimana? Saya Rima Rinda Bu. Dari kelas 12 1. Oke, terima kasih ya. Bu, suara saya salah. Oh, maaf. Jadi pas istirahat nggak beli minum? Nanti Bu, saya Oke. Oke, terima kasih ya untuk adik-adik semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya gitu beserta hobinya. Nah di sini sebelum masuk jauh lebih dalam lagi, saya menanyakan ke kalian, ada nggak sih yang mengetahui mengenai apa sih sebetulnya bimbingan kelompok itu? belum tahu Bu. Pengertiannya, tujuannya, kemudian manfaat serta asas-asasnya juga belum ya? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, serta asas dan tahapan yang akan kita lalui selama proses bimbingan kelompok ini. Jadi, bimbingan kelompok ini adalah suatu bentuk layanan yang mana di dalamnya itu membahas tentang topik-topik umum yang memang tidak ada bersifat privasi seperti itu. Jadinya bisa juga dikatakan bahwa bimbingan kelompok ini sebagai bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang biasanya berjumlah 2-10 orang. Lalu di kita ini kan kita ada 5 orang nih, berarti ini yang dinamakan kelompok kecil. Nah ini adalah suatu pemberian layanan dari ibu selaku guru BK di sekolah ini untuk memberikan bimbingan kelompok kepada kalian. Itu yang dinamakan bimbingan kelompok. Apakah sampai sini sudah paham? Paham Bu.
manfaat dan tujuan ya. Tujuan dan manfaat ini biasanya agar kalian itu mampu untuk melakukan pencegahan masalah, setelah itu pemeliharaan nilai-nilai, setelah itu ada pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Ya, jadi pencegahan masalah ini biasanya lingkupnya itu lebih kepada bidang pribadi, sosial, belajar sama karir kalian seperti apa, kayak gitu. Lalu untuk pemeliharaan nilai-nilai ini biasanya lebih kepada bagaimana kalian harus menjaga dari nilai-nilai yang kalian bawa dari kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya dari kalian lahir kan ada lingkupnya adalah keluarga, seperti itu. Biasanya nilai-nilai yang dibawa itu dan nilai-nilai sopan santun kalian di sini. Kalian juga akan dituntut untuk memelihara nilai-nilai tersebut. Lalu ada pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Salah satunya kalian sebagai peserta didik itu biasanya keterampilan yang dibutuhkan itu yang paling sering itu adalah keterampilan belajar, seperti itu. Selanjutnya dari itu adalah tujuan umum dari bimbingan kelompok. Lalu ada masuk ke dalam tujuan khusus dari bimbingan kelompok ini. Nah, dari tujuan khusus ini tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan perasaan kalian, pikiran, serta persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif dan baik. Biasanya berupa peningkatan kemampuan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Nah, jadinya bagi kalian yang memang di kelas itu malu-malu nih atau memang takut untuk mengemukakan pendapat atau opini kalian, misalnya lagi ada guru yang nanya terkait soal-soal pelajaran kayak gitu. Nah, di sini kalian gunanya untuk memulai hal itu gitu kan. Ada teman-teman jadinya anggapannya walaupun mulai dari hal yang kecil, ntar lama-lama kalau misalnya kita berani sudah dalam lingkup yang kecil, maka kita akan berani gitu secara lingkup yang lebih lebar, seperti itu. Untuk tujuan dan manfaat, apa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ke dalam asas yang mendasari dalam bimbingan kelompok ini gitu ya. Nah, jadi asas dalam bimbingan kelompok ini ada 4 gitu. Yang pertama ada keterbukaan, setelah itu ada kesukarelaan, setelah itu juga ada kenormatifan, dan ada asas kekinian. Jadi maksudnya dari asas keterbukaan ini adalah ini adalah sebuah kelompok gitu, dimana kelompok ini pastinya nanti ke depannya akan menjadi ikatan pertemanan yang kuat. Nah, di sini maka diharapkan dalam asas keterbukaan ini kalian salah anggota dengan yang lainnya ini harus saling bisa terbuka gitu satu sama lainnya, mengemukakan pendapatnya secara luas tanpa ada yang memendamnya sedikit pun, seperti itu. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi asas ini ialah yang mendasari bagaimana kalian itu ikut dalam bimbingan kelompok ini secara sukarela dan ikhlas kayak gitu. Jadinya nggak ada kayak unsur keterpaksaan, seperti itu. Lanjut ke dalam asas kekinian. Apa sih sebetulnya asas kekinian itu? Nah, asas kekinian ini adalah lebih kepada bagaimana topik bimbingan kelompok yang kita bahas, seperti itu. Biasanya asas kekinian ini kayak Ibu kan lihat dari need assessment kalian kemarin itu memang jadinya dilihat dari need assessment gitu. Kalau misalnya need assessment yang sering kan Ibu kayak bagiin kayak angket atau AUM atau apa kayak gitu. Nah, itu nantinya ada hasil-hasil yang memang ditunjukkan seperti itu. Mana sih yang harus dicegah dari kalian, mana sih yang harus diberikan pemahaman kepada kalian. Nah, itu gunanya dari asas kekinian. Lanjut ada asas kenormatifan. Nah, jadinya asas kenormatifan ini mengatur tentang bagaimana perilaku kalian dan norma-norma yang harus kalian ikuti di dalamnya. Walaupun kalian kesannya kita adalah ikatan pertemanan kuat gitu di dalam kelompok, bukan berarti waktu ada diskusi gitu kalian kayak nggak menghargai teman atau semacamnya dengan kata-kata yang mungkin menyakiti hati teman lainnya. Nah, di sini itu kita diharapkan buat semacam apa ya? Kita menjaga lisan kita, menjaga hati teman-teman kita, jadinya diusahakan untuk tetap menjaga sesuai norma yang ada, seperti itu. Nah, dalam tahapan bimbingan kelompok ini kita akan menjalankan sebanyak 4 tahap gitu ya. Yang pertama ada tahap pembentukan, kemudian tahap transisi, dan ketiga ada tahap inti atau kegiatan, lalu ada tahap pengakhiran. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang ini adalah tahap pembentukan. Lalu selanjutnya nanti ada tahap transisi, yaitu pengalihan dari pembentukan ke tahap inti, seperti itu. Nah, untuk tahap inti atau kegiatan ini nanti di sini akan masuk tahap kegiatan atau materi, seperti itu. Nah, untuk tahap pengakhiran ini adalah tahap penutup. Mungkin itu dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Tidak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Bu minta tisu. Ya, silakan aja diambil. Nah, kayaknya untuk perkenalan tadi
kalian udah perkenalkan dan mulai dari nama, hobi, sama kelas gitu kan, itu kayaknya kurang cukup untuk mengakrabkan kalian gitu. Nah, ada baiknya kita sekarang melakukan ice breaking gitu ya. Nah, ice breakingnya ini pertama kita bakal nyanyi pakai gaya. Itu nanti nyanyinya dua mata saya. Nah, untuk habis setelah kita nyanyi itu, nanti ada permainan namanya genap pribadi. Nah, maksudnya di sini adalah sama halnya kayak kita nyebutnya itu, kita nggak boleh nyebut angka genap. Jadinya setiap angka genap itu bakal diganti sama apa sih hal yang ciri khas dari kalian tuh apa, misalnya cantik, ganteng, boros, kayak gitu. Jadi setiap kalian kena angka genap, kalian menggantinya dengan hal-hal yang menunjukkan diri kalian kayak gitu. Bu, makanya. Ya, Tapi kita satu kata aja Kak Bu, maksudnya nggak iya ada satu kata. kata aja. Oh iya, nggak boleh misalkan cantik, pandai, luar biasa, suka Oh. nggak boleh. Nanti teman-temannya nggak kebagian. Oke. Oh Bu, jadi saya mau nanya Bu, jadi misalnya di 1 baru saya dapat genap, berarti saya bilang cantik gitu, Iya. lanjut 3 lagi gitu. Nah, tapi biar agak rame nanti pas waktu permainan genap pribadi ini ya Teriak kalau biar rame. bisa, tapi jangan ngotot ya. Oh. Ya kasihan nanti suaranya kan Bu, dia. nanya, tapi misalnya saya bilang cantik terus ada juga yang sama itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan menggambarkan pribadi masing-masing. Nggak Bu, maksudnya siapa tahu kan beda-beda, nanti saya bingung Bu. Oh, bebas. Nanti kalau bilang cantik itu perangan sekali Bu, jadi rame. Nah iya, maksudnya tadi ada ketukannya sih, jadinya ketukannya kayak gini. Nanti setiap satu kali kayak gini itu kita sebut kayak kan gini dulu, 1, baru nanti kita sebut nama yang mau kita tunjuk. Misalnya kayak dari ibu kan 1, ya kayak gitu. Nah gitu, Jadi saya bilang 1 ya Bu. ketukannya 1 kali baru sebut, 1 kali. Terus lagi Bu, gimana Bu? Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Misalnya gini dulu, misalnya gini, Ini 1. 1, terima gitu. Cantik. Ya gitu, baru Meli. naik kayak gitu. Robo. Pandai. Nah iya kayak Oke, pintar. ya gitu, paham ya? Halo. Nah oke, kan ini ada lagunya. Oke, tadi udah paham ya apa namanya, untuk apa permainan genap pribadi. Paham Bu? Oke, mungkin kita langsung mulai aja untuk bernyanyi lagu Dua Mata Saya. Nah mungkin ada yang mau bikin gerakannya? Ibu. Oke, silakan. Oke teman-teman, jadi saya contohin ya. Jadi dua mata saya, hidung saya 1, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Oke, mulai bisa ya? Bisa Bu? Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya 1, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, sekarang kita main genap pribadi. Jadinya mulai dari ibu kita akan hitung sampai angka 20 aja ya. Ya Bu. Oke, mulai ya. 1, 3. Cantik, cinta. 3, 5. Cantik. Meli. 6, 7. Halo. Sampai berapa tadi yang lainnya? 20 Bu. 7. Berapa? Pintar. Pintar. Cengeng. Ayo fokus. 8 ya. Udah enggak? 9. Meli. Manis. Ibu. 11. Labo. Pintar juga. Tri. 13. Labo. Waduh, waduh. Bisa nyanyi. Oke. Berapa sih? Sebut namanya. 5. 15. Meli. Hebat. Ibu. 17. 3. Ibu. Cinta.
19 5. Hebat. Yeay. Oke. Apa ya, masih agak ini ya kalian Iya, Bu. susah ini Iya, ya. nangkep, Bu. Lagi lah, Bu. Susah. Lagi, Bu. Mau lagi udah ya udah. Jelas saya, Bu. Masih agak sulit mengetahui kelebihan diri gitu ya. Iya, Bu. Jadinya agak nyendat-nyendat tadi. Mungkin nanti Ibu bisa buat bimbingan buat kita, Bu, supaya mengetahui diri kita, Bu. Bisa boleh. Nanti, Bu. Habis ini, Bu, nanti. Oke, karena tadi kita habis ice breaking gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan segera masuk ke tahap inti atau tahap kegiatan gitu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materinya. Apakah kalian sudah siap seperti itu? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Ya, baik. Di sini saya akan menggunakan teknik ekspositori gitu ya. Jadi teknik ekspositori di sini saya akan memberikan informasi kalian dengan melalui penjelasan saya sedikit lalu dengan video nantinya. Nah, terus di sini saya akan mengangkat bidang karir gitu ya. Dalam bidang karir ini, dalam Meet Assessment kemarin, sepertinya banyak sekali yang belum mengetahui sebetulnya apa sih hubungan dari tipe kepribadian dengan karir itu gitu. Nah, jadinya tapi di sini saya memberikan pandangan kalian mengenai hubungan tipe kepribadian dengan karir ini bukan semata-mata untuk menyuruh kalian oke, ini acuan saya untuk ke depan, berarti ini udah mutlak gitu, nggak kayak gitu. Jadinya ini semacam buat bayangan kalian aja ke depannya, oh ternyata saya ini lebih cocoknya ke sini loh gitu-gitu. Nah itu tapi lebih kembali ke bagaimana keputusan kalian nanti ke depannya untuk mengambil karir kalian seperti itu. Jadinya di dalam teknik ekspositori ini tujuannya itu supaya kalian itu mampu memahami bagaimana sih hubungan tipe kepribadian dengan karir tersebut gitu. Nah jadinya hal tersebut bisa membuka pikiran kalian mengenai apa sih tipe kepribadian saya yang cocok untuk karir saya ke depan gitu. Nanti juga akan dilihatkan bagaimana jenis-jenis pekerjaan yang termasuk di dalam tipe kepribadian tersebut. Apakah sampai sini sudah memahami? Alhamdulillah, paham, Bu. Nah, oke, di sini saya akan langsung menjelaskan sebelumnya hubungan tipe kepribadian dengan karir ini itu dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Holland. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memahamkan kalian mengenai konsep dasar dari teori Holland ini seperti apa. Jadinya nggak kalian telan mentah-mentah seperti itu. Di sini itu Holland berkata bahwasanya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan itu biasanya meliputi realistik, kemudian intelektualnya, artistiknya, sosialnya. Setelah itu ada bagian pengusaha serta konvensional, dan biasanya tipe-tipe kepribadiannya Holland ini juga cetuskan sama seperti apa yang sudah dia maksudkan dalam lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan tadi. Jadi kalau menurut Holland itu dia berkata bahwa saya karir adalah suatu ekspresi atau perluasan kepribadian dalam dunia kerja yang mana diikuti oleh identifikasi berikutnya dengan pekerjaan yang lebih detail seperti itu. Jadinya dia akan mengembangkan itu semacam pekerjaan ini akan dibandingkan dengan diri, dengan persepsi terhadap suatu pekerjaan dan penerimaan atau penolakan serta hal-hal yang memang berpengaruh dalam diri tersebut dengan persepsi orang itu terhadap suatu pekerjaan. Jadinya di sini adalah suatu penentu utama dalam penentuan karir itu. Nah biasanya kesesuaian antara kepribadian diri dengan pemilihan karir ini berhubungan dengan model gaya pribadi. Jadinya makanya kenapa Holland itu menyebutkan bagaimana tipe kepribadian seseorang itu mempengaruhi karir seseorang kayak gitu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, begitu sih terkait dengan konsep dasar dari Holland. Jadinya menurut dia gaya pribadi seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana karir seseorang ke depannya yang akan mereka pilih seperti itu. Selanjutnya saya akan menyetelkan video gitu, di mana videonya ini mengenai teori Holland itu gitu ya, bagaimana jenis-jenis pekerjaannya apa saja yang termasuk dalam tipe kepribadiannya. Bu, saya mau bertanya. Kan kalau tipe kepribadian itu kan sesuai dengan kepribadian kita kan, kalau kita mau pilih karir. Kan biasanya ada tuh sebenarnya orang itu nggak sesuai dengan passionnya kita, Bu. Iya. Gimana menurut Ibu?
tidak sesuai dengan fashionnya. Maksudnya nggak sesuai dengan kepribadiannya sebenarnya, tapi kayak mau nggak mau dia masuk ke situ, itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya terkait karir tersebut sih, kalau dari saya pribadi tentunya pasti orang itu harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pekerjaan yang memang tidak dia sukai, seperti itu. Misalnya dianya ini tidak semacam nggak punya fashion di situ, otomatis dia harus kerja 2 kali. Anggapannya kerja 2 kali di sini itu, pertama dia harus menyesuaikan dirinya, menyesuaikan fashionnya juga, seperti itu, sama menyesuaikan anggapannya kayak biasanya kalau misalnya nggak sesuai sama yang kita mau kan mempengaruhi mood ya, seperti itu. Jadinya juga harus menetralkan mood kita sendiri gitu terhadap lingkungan itu. Jadinya agak lebih susah sih sebetulnya. Jadinya lebih baik kalau memang bisa sesuai dengan fashion, kenapa enggak gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah ini udah ada videonya. Menurut Holland, apa sih pentingnya mengetahui perbedaan karir? Dengan mengetahui keperbedaan karir, maka kamu dapat mengetahui dan menentukan ekskul yang sesuai, hobi yang cocok, pekerjaan yang pas, pendidikan lanjutan, dan banyak hal lainnya. Mungkin bisa kalian perhatikan ya, nanti selesai video ini saya akan berdiskusi dengan kalian gitu, kira-kira kalian cocoknya di mana. Jadi, apa saja perbedaan karir itu? 1. Tipe realistik. Digambarkan sebagai orang yang memiliki skill bekerja dengan mesin, alat, atau binatang. Contoh pekerjaannya: pilot, Ini Bu, kayaknya Bu. Ini juga, bukan yang tadi yang mesin. engineer atau Bukan insinyur, yang pilih-pilih kan Bu? Sini Bu. Silakan dikip satu, nanti kita akan diskusi gitu ya. Oke, Bu, bisa. dan mekanik. 2. Tipe investigatif. Bu, betul listrik kelas juga bisa Bu. Diuraikan sebagai orang yang gemar dan pandai memecahkan masalah. Masalah pelajaran kan yang Contoh pekerjaannya: Tahu, jadi makin gitu terus sebenarnya Bu. Wah, ahli matematika, ayo Bu. tinggi selalu ya kayaknya matematikanya ya. dokter, Jadi ini ya. dan ilmuwan. 3. Tipe artistik. Enggak sih, dia bisa lebih ke seni ya. Bisa jadi aksi. Bisa. Ini trik ya. Tipe ini suka melakukan kegiatan aktivitas yang kreatif seperti seni, keterampilan tangan, menulis, dan lain-lain. Contoh pekerjaannya: menulis, pelukis, Biasanya aku juga lebih ke ini sih ya, kayak pola-pola sih yang bukan hanya mengambil dan penari. simpul-simpul. Oh. Yang keempat, tipe sosial. Suka menolong sesama,
serta pandai melakukan kegiatan seperti mengajar, merawat, atau memberi informasi. Contoh pekerjaannya: guru, Iya ibu. Oh, cita-cita kamu jadi guru sih Pak ya? Iya bu. Jadi guru. Guru apa tuh? psikolog, Jadi kayak ibu guru BK. Nah saya ini bu. Apa tadi? Kalau nanti saya mau tanya ya bu. Iya, silakan Dan nanti perawat. ya, kita nonton dulu. Saya jadi perawat Bu. Oh, 5. nanti Tipe ya, nanti usaha kita atau berdiskusi ya. enterprising. Dia mau jadi perawat, makanya dia ikut PMR bu. Paham bu. Harus jadi ketuanya ya. Iya bu. Tipe ini suka memimpin, Ya, aku pengen jadi perawat. mempengaruhi orang lain, dan menjual gagasan. Contoh pekerjaannya: politikus, manajer hotel, dan pengacara. Yang keenam, tipe konvensional. Tipe ini digambarkan sebagai orang yang suka bekerja dengan angka-angka, berkas-berkas, dan segala hal yang serba teratur. Contoh pekerjaannya: sekretaris, surveyor, dan teller bank. Baik, terima kasih. Oke. Sudah selesai ya semuanya. Nanti kalau ini Ibu ini sih ambil dari YouTube, misalkan mau apa kayak kurang paham gitu ya, bisa nanti Ibu kasih linknya di grup kelas gitu ya nanti. Bu saya mau tanya. Mm-hmm. Kan itu saya pernah ikut tes bakat minat kan bu. Iya. Nah itu tuh tes bakat minatnya tuh yang paling gede itu sebenarnya ada di bidang tipe apa gitu bu, saya lupa. Cuman kan dia dijelasin di bawahnya karir yang harus diambil gitu. Nah sebenarnya saya tuh bingung bu, sebenarnya itu tuh paling gede seharusnya saya ambil, misalnya kayak psikolog, guru BK. Nah itu saya passionnya di situ katanya. Cuman saya tuh pengen bu jadi dokter. Nah menurut ibu gimana bu? Masa ada tuh bu kayak kita tipe tuh kayak masih bingung gitu nah bu, beda-beda gitu nah bu. Sebenarnya di tes bakat minatnya tuh Udah pasti untuk guru untuk konselor sama psikolog. iya, nah tapi saya malah kayak pengennya jadi dokter sebenarnya bu. Lihat dulu sih dari alasan kamu kenapa pengen jadi dokternya tuh apa. Kalau misal kamu anggapannya memang sekedar pengennya untuk apa semacam bantuin atau nolongin orang yang sakit, mungkin bisa ditinjau kembali terkait bagaimana kamu lebih minatnya kemana seperti itu. Kamu jurusan apa tadi? Kelasnya jurusan apa? IPA bu, Oh, jurusan IPA. Terus untuk nilai-nilainya ini aman aja? bagus bu, biologi, Mampu, fisika tapi- mampu bu sebenarnya bu. Oh. Di situ pengen betul bu, cuman pas saya tes bakat minat itu kan saya tes di Primagama bu. Waktu itu jadi lebih ke psikolog, terus tuh ke guru BK gitu bu, guru. Nah Itu sih kembali ke yang awal saya katakan tadi, kalau misalnya untuk apa tes-tes itu nggak mutlak hasilnya segitu, cuma itu kayak memang merekomendasikan kamu harus ada di mana sesuai dengan tes-tes yang sudah kamu jalani, apalagi terkait dengan bakat dan minat kamu. Nah untuk pemilihan karir kamu ke depan itu ya tergantung dari keputusan kamu maunya seperti apa, kayak gitu sih tergantungnya. gimana saya mau konsultasi sama ibu bu. Boleh, silahkan habis selesai ini kelompok ini kita atur jadwal nanti ya. Oke bu. Nah,
Oke. Mungkin kan tadi kalian udah menonton video gitu ya mengenai tipe kepribadian yang sudah ada gitu. Nah dari kalian sendiri nih ada nggak sih yang memang dari tipe-tipe kepribadian itu yang menggambarkan diri kalian gitu? Ada Bu, Ada mungkin dari Lina apa tadi? tipe sosial. Tipe sosial. Oke, biar dari beberapa pekerjaan tadi Lina ada tertarik ke pekerjaan apa sih? Guru Bu, Oke, guru. Jadi guru apa rencananya? guru matematika. Enggak Bu, guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris atau matematika seperti Ya, itu ya. penting jadi guru. Oke. Karena kuatnya pelajarannya di bahasa Inggris dan matematika ya, makanya pengen banget. Ya, dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Tinggi berarti yang lainnya. Ya. Ujian nasional 100 ya? Ya Bu, 100 lebih lah nanti. Dia ranking 1 Bu di kelas Bu. Oh, pantes. Jadi pengen guru matematika sama bahasa Inggris Dia ranking gitu 1 ya. Bu. Dia kadang ngajarin kita matematika Bu. Mantap sih ini. Mungkin yang lainnya gimana? Saya Bu, Hah? saya juga sama si Lina, tipenya tipe sosial. Saya juga mau jadi guru Bu, tapi mungkin kalau misalnya Lina lebih ke akademik ya Bu. Iya. gurunya. Nah saya mau jadi ibu, kayak ibu jadi konselor. Oh. Kalau saya cukup satu, kamu Iya. satu gitu ya. Iya. Jadi cukup jadi konselor atau guru BK gitu Iya. ya. Alasannya apa kenapa pengen jadi guru BK atau konselor gitu? Karena saya pengen aja Bu bantuin teman-teman. Nanti kalau misalnya saya punya siswa, saya bantuin kalau dia lagi ada susahan. Jadi gitu. Oh gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin apa tadi dari beberapa tipe apa sih yang ada nyantol kamu nih gitu? Tipe sosial Bu. Tipe sosial apa? Psikolog Bu. Oh psikolog. Alasannya kenapa? Tertarik aja kah atau Tertarik gimana? aja, Bu. Oh Tertarik karena emang karena ilmunya yang emang menarik gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari laboratorium Saya dulu. Hah? Kalau dari saya Bu, saya suka di bagian artistik Bu. Oke, kenapa tuh? Karena saya suka menulis. Oke, menulis ya. Iya. Udah banyak karyanya sekarang atau udah di-upload blog Sudah. gitu-gitu? Sudah sampai Thailand Bu. Oh, sudah sampai Thailand. Bu dia YouTuber loh Bu. Oh, YouTuber. Saya sering nulis sama yang nulis itu satu yang Boy Chandra itu ibu tahu kan? No. Itu teman dekat saya Bu. Itu Bu banyak. Sama Chairil Anwar itu dulu itu dekat sama bapak saya. Ternyata sekolah kita punya talenta-talenta luar biasa Iya, gitu ya. Bu. Cuman kayaknya belum terekspos Iya, aja Jadi gitu saya ya. ada motivasi Bu. Jadi motivasi untuk jadi penulis. Oke. Tapi tadi katanya pas waktu main kayak gini bisa nyanyi juga ya? Iya bisa nyanyi. Oh, Saya mantap, juga- mantap. iya. Bakatnya luar biasa banget lah Bun, Sangat ya. berbakat sekali saya Bu. Alhamdulillah. Dia macam-macam Bu. Semuanya dijajal Bu. Kelihatan. Iya. Mungkin dari Rima gimana? Kalau saya tadi bener Bu, saya pengennya dokter, cuman ya tadi Bu, Oh yang Hasil tadi tes saya. hasil tesnya itu iya lebih ke- psikolog atau guru. Mungkin ini sih kalau bisa jadi kayak gitu mungkin kayak memang keinginan kamu lebih ke dokter tapi kayak jiwa-jiwa kamu memang jiwa-jiwa sosial gitu. Iya. Makanya kenapa keinginan kamu sama hasilnya itu agak berbeda seperti itu. Makanya saya sama orang tua saya agak gimana gitu Bu, karena di hasil lain saya maunya lain Bu. Oh, tapi orang tua lebih ke yang mana nih? Kalau orang tua sih Bu harusnya ngikutin tes karena kan sudah sesuai banget sama saya, udah kayak itu tuh udah tertulis gitu nah Bu, udah pasti. Saya kan kayak pengen aja gitu Bu, kalau dokter kan pengen gitu nah Bu. Saya tuh pengen banget Bu jadi dokter Bu, bisa ngebantu orang Bu. Gak usah bayar kalau jadi saya punya Bu. Oh, mantep ya, jadi relawan gitu ya. Iya, Bu, Subhanallah Bu. banget. Nanti kalau teman-teman saya jadi dokter Bu, teman-teman mau ke praktek saya gratis. Is, mantap. Oke, bagus banget, mulia banget gitu ya selain Niatnya. jadi dokter, bantu, terus nggak bayar lagi. Iya Bu, Jarang-jarang nih begini nih. Iya Nah. nah. Oke, terima kasih ya kalian udah kayaknya pemahamannya udah cukup bagus gitu ya terkait tipe-tipe kepribadian dari Holland tadi. Sekali lagi saya tekankan sebetulnya dalam teori ini, dalam hubungan tipe kepribadian dengan teori Holland ini bukan berarti kalian harus semacam apa ya, menitik beratkan harus harus memilih karir yang telah direkomendasikan seperti itu, tapi lebih bagaimana kalian harus memilahnya kembali sesuai dengan keputusan kalian di kehidupan kalian sendiri. Paham ya? Paham Bu. Nah, di sini saya ada membuat sebuah ini sih, semacam diary book gitu. Nah, diary booknya ini tentang gimana karir kalian ke depannya. Nah, di sini tapi saya kasih ke kalian
itu untuk kalian isi untuk semacam, jadinya di dalam sini itu ada kegiatan-kegiatan. Oke, bagiin dulu aja ya. Iya Bu, supaya kita lihat dalamnya Bu. Oke. Nah ini kan saya bagikannya hanya hasil fotokopi seperti itu kan. Nah untuk yang berwarnanya itu sudah saya share gitu ya ke grup kita masing-masing, karena posisinya itu yang berwarna itu bisa kalian gunakan secara terus-menerus kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat skalanya mungkin sampai 3 bulan ke depan yang ibu masukkan ke dalam fotokopian itu hanya selama 1 bulan saja kayak gitu. Nah kan itu ada yang bagian daily life. Nah daily life-nya itu di sini kalian kan ada ini nih. Yang ada daily life ini kan ada yang pertama sampai hari kelima kayak gitu. Nah jadinya untuk hari pertama ini kalian bakal nulis tuh apa sih yang kalian lakukan kebanyakan untuk kehidupan sehari-hari kalian kayak gitu. Misalnya disesuaikan nantinya pokoknya hal-hal yang kalian banyak lakukan di hari itu apa sih gitu. Baru tuh untuk yang simbol-simbol ini itu semacam untuk menggambarkan perasaan kalian di hari itu. Misalnya hari ini kok banyak bete ya kayak gitu, atau hari ini banyak nangis ya, atau hari ini kayaknya aku bahagia banget aku ya kayak gitu. Itu silakan aja, entah kalian mau dilingkarin atau diapain terserah. Nah untuk skala 1 sampai 5 ini anggapannya semacam rating kalian untuk hari itu tuh berapa sih kayak gitu. Paham ya? Paham Bu. Nah setelah itu ada sampai hari ke-31, disesuaikan aja sama bulannya seperti itu. Ini sebulan nggak Bu? Iya sebulan saja kalau yang ibu kasih kayak gitu. Nah setelah kalian ada menuliskan kebiasaan kalian selama 1 bulan itu, di sebelakangnya ada lagi nih penjelasan ulang mengenai karir berdasarkan tipe kepribadian Holland. Nah jadinya ada sampai 2 atau 3 lembar ini. Jadinya nanti setelah kalian tulis tuh 31 hari kalian bisa langsung menganalisis gimana sih kalian tuh masuknya lebih cocoknya di mana sih. Nah untuk itu misalnya kalian nih udah menganalisis ternyata masuknya saya di tipe artistik seperti itu. Nah nanti kalian bisa lihat di sini tipe artistik apa saja sih pekerjaannya kayak gitu. Nah nanti boleh nih banget kalian lingkarin profesi-profesinya atau karir-karirnya ini kalian lingkarin, baru tuh nanti silakan kalian tuliskan di dalam sini yang analisis karakteristik kalian gitu. Nah jadinya analisislah karir kalian, jadinya nanti kalian ceritakan aja misalnya dalam 31 hari itu saya banyak melakukan bla 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 kayak gitu. Nah setelah saya analisis ternyata saya masuk dalam tipe kepribadian artistik, yang mana setelah saya lihat karirnya saya lebih cocok pada misalnya musisi seperti itu, silakan ditulis saja. Nah baru itu di sini kalian bakal ditanya lagi terkait karir kalian gimana. Jadi perbedaan yang lembar yang ini sama karir yang pertama ini sama karir yang ini itu perbedaannya. Kalau yang ini kalian sebelum mengetahui tipe kepribadian kalian itu yang mana. Kalau yang ini tadi itu yang sudah kalian ketahui, jadinya ada kayak sebelum sama sesudah kayak gitu. Nah jadi kalian bisa lihat nih sama nggak sih keinginan kalian sama apa yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Nah setelah itu di akhir kalian bisa menuliskan 17 harapan kalian ke depannya itu apa kayak gitu. Nah nanti setelah kalian isi mungkin kalian nanti tadi bisa ini ya kayak semacam Kerina tadi, kalau memang masih ragu sama hasil kalian gitu, misalkan masih ragu silakan berkonsultasi kembali dengan saya dengan membawa buku ini seperti itu, karena lebihnya di mana kayak gitu-gitu. Ini Ibu kasih nggak Bu? Ya silakan diambil saja. Untuk soft filenya nanti saya akan kirimkan ke grup kalian gitu ya, untuk secara yang berwarna dan bisa kalian gunakan. Mungkin bisa kalian print sendiri misalnya mau 2 bulan atau kalian lihat lagi perkembangannya kayak gimana, itu bisa kayak gitu. Pahamnya sampai sini ya? Paham Bu. Mungkin itu saja dari saya. Setelah ini saya akan membagikan lembar refleksi gitu ke kalian, silahkan kalian isi, langsung kalian kembalikan ke saya berikan waktu 3 menit ya, seperti itu. Ya silahkan diisi mulai dari sekarang ya. Oke, sudah 3 menit, mungkin bisa dikumpul lagi ke saya. Sudah. Oke. Bu, nggak Bu sampai belakang Bu refleksinya. Mantap ini kan
karena Iya. multi ini jadinya Bu, banyak Labu, pemikirannya. Labu tuh lupa tulis nama, Bu. Oh iya, nanti kan yang nggak dinamain kan Labu aja. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke. Nah sebelumnya kan kita ini bimbingan kelompok pada hari ini sudah mencapai tahap akhir gitu ya. Nah sebelum saya mengakhiri bimbingan kelompok kita hari ini, ada baiknya kita mengeluarkan pesan dan kesan kita gitu selama bimbingan kelompok ini. Mungkin ada yang berminat duluan. Saya Bu, Sinta Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Saya, Bu. Iya. Jadi kesannya pada hari ini saya sangat senang mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini karena permainan sebelum tadi masuk kegiatan asik juga, seru, teman-temannya juga seru. Terus saya dapat informasi-informasi baru juga. Terus dapat bonus buku diary book dari Ibu. Jadi saya sangat senang. Dan kesannya semoga Ibu bisa memberikan materi lagi nanti kepada kami, Bu, dengan bonus yang lebih mantap. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin dari Rima gimana? Kesan saya sangat senang, Bu, hari ini. Terus makasih juga, Bu, buat bukunya. Terus pesannya semoga Ibu bisa memberikan hal-hal lain seperti bimbingan lainnya kepada kami agar kami dapat manfaat. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya dari Meli gimana? Saya Bu, kesannya saya sangat senang. Hmm. Terus saya jadi dapat banyak pengetahuan. Terus pesannya semoga Ibu mengadakan bimbingan seperti ini lagi dengan materi-materi yang baru lagi. Oke, terima kasih. Mungkin dari Labu atau Sinta siapa yang mau duluan? Labu, siap, Bu. Mungkin silakan Labu. Jadi kesannya hari ini sangat menyenangkan sekali Bu. Saya sangat bahagia sekali serta sangat bergembira Bu. Apalagi bisa berkumpul dengan teman-teman yang belum pernah saya lihat lagi. Mereka jauh lebih ceria sekarang Bu. Dulu murah ya? Iya. Oke. Terus kesannya semoga kita bisa bertemu lagi Bu di lain waktu dan bisa mendapatkan materi-materi yang lebih menyenangkan lagi dan mendapatkan buku yang lebih banyak lagi Bu. Dan terus kesannya lagi satu, jaga kesehatan karena sudah kita bisa berkumpul lagi, jadi harus jaga kesehatan biar safe and never surrender. Oke. Ya mungkin dari Sinta gimana? Ya Bu, pesan saya setelah saya mengikuti bimbingan pada hari ini sangat menyenangkan Bu, karena kita bisa bermain, terus kita bisa mengetahui juga ternyata tipe kepribadian itu nggak cuma satu, melainkan itu ada banyak. Nah, selanjutnya itu senang sekali juga Bu bisa dapat buku gratis, terus ini untuk dipakainya sebulan, semoga saya bisa mengisinya betul-betul selama sebulan itu dan bisa mengetahui karir saya ke depannya seperti apa. Lalu harapannya semoga Ibu bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi dengan materi yang lebih wah lagi Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Sinta. Oke, saya ucapkan juga terima kasih juga buat kalian. Sama sih, maksudnya kesan saya juga kalian luar biasa bagus banget karena kalian antusias sekali gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Benar-benar baru tuh saya juga kaget gitu terkait banyaknya talenta-talenta kalian gitu yang mungkin jarang terekspos di sekolah kita seperti itu kan. Jadinya mungkin habis ini bisa dari Labu kan apalagi penulis gitu kan, jadinya bisa mengangkat namanya lah di sekolah gitu kan. Nah mungkin itu aja sih dari saya gitu ya. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin dari kalian ada yang ingin memimpin, Bapak Bu. Oke, silakan. Oke, baiklah. Jadi kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Maka baiknya kita berdoa dulu dalam masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan sangat bermanfaat. Amin. Dan kita dapat itu bisa berguna bagi masa depan. Amin. Kita semua diberi kesehatan dan Ya Allah. diberikan kemurahan hati serta rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Allah. Oke, kita mulai dari sekarang. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Labu yang sudah memimpin berdoa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian dan mohon maaf bila selama bimbingan kelompok ini mungkin ada kata-kata saya menyakiti atau bagaimana seperti itu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.